Sampurasun, salam sehat sejahtera, salam rahayu ningrat, waluya jati manunggaling pasundan Nusantara. Masih bersama dengan saya, Sawara TV Channel. Ini lanjutan dari perenungan untuk kedua orang tua kita, yaitu Bapak dan Ibu. Kemarin atau video yang kemarin ataupun video yang sudah diupload mengisahkan terlahirnya seorang anak manusia, padahal belum pasti seorang anak manusia itu akan berbakti kepada kedua orang tuanya. Video lanjutan ini mengisahkan tentang diri kita masih anak-anak, masih kecil, masih di usia di bawah 1 tahun. Di saat kita masih lucu-lucunya, masih bikin gemes, masih bikin seneng, masih bisa membahagiakan bapak kita, ibu kita, itulah saat kebahagiaan sejati dari bapak dan ibu terlahir atau terbit dari hati sanubari ini. Coba kita renungkan, di saat kita digendong oleh ibu kita ngompol, ibu nggak marah. Jangankan ngompol, berak pun ibu nggak marah. Digendong oleh bapak kita ngompol, kita berak, bapak kita nggak marah. Bahkan tetangga-tetangga pun, orang yang ada di luaran rumah kita, kena ompol, kena berak, mereka tidak akan marah. Justru ketawa ngakak. Di saat itulah semua orang bisa dibahagiakan oleh diri kita yang masih anak-anak. Di saat ibu kita sedang makan, di saat bapak kita sedang makan, kita berak, tetap ibu nyebokin kita, ibu yang bersihin. Jika ibu tidak sempat, bapak kita yang bersihinnya. Hilang rasa jijik terhadap kotoran saat kita berak. Yang ada cuman rasa bahagia. Sebulan, 2 bulan, 3 bulan, kita sudah mulai berubah, bisa tengkurap, belajar merangkak, kalau bahasa Sundanya ngerondong atau ngerondang, tambah senang, tambah bahagia bapak kita, ibu kita. Bapak kita pun di saat pulang kerja pasti nyamper ke kita, mencium kita, gendong kita, pasti itu. Hilang rasa lelahnya, hilang rasa capeknya, hilang rasa penatnya, hilang rasa pusingnya. Yang ada cuman rasa bahagia. Saat mulai belajar jalan, merambat-rambat di dinding rumah, terjatuh, tidak diomelin dan juga tidak dimarahin, justru langsung buru-buru digendong.
Kita nangis, tetap digendong. Gendongan bapak, gendongan ibu yang penuh dengan cinta dan kasih sayang, itulah yang membuat hatinya mereka merasa bahagia. Ini tanggung udah adzan maghrib. Udah sebentar lagi dah syutingnya. Tanggung baru adzan. Di saat jalan kita sudah lancar, bicara pun sudah mulai lancar. Ada tukang jualan lewat, merengek-rengek, nunjuk-nunjuk, minta. Padahal kita belum tahu yang dijualnya itu cocok atau enggak buat kita. Tapi kita tetap nangis, minta. Bapak, ibu tidak bisa berbuat apa-apa. Pasti kita dikasih. Pasti kita dibelikan oleh mereka. Saat kita mulai masuk sekolah TK, semua kebutuhan kita dicukupi oleh beliau-beliau. Entah uangnya dapat dari bayaran kerja, entah itu uangnya dapat dari ngutang atau dari minjem, kita nggak pernah mikir. Yang penting bapak dan ibu harus ada uang buat beli ini, buat beli itu. Tahun berganti tahun, kita pun masuk sekolah dasar. Tetap kelakuan kita seperti itu. Kebutuhan kita pun semakin meningkat, semakin banyak. Orang tua sudah tidak memikirkan lagi, yang penting dapat uang untuk mencukupi kebutuhan kita semua. Di saat kita SMP, di saat kita SMA, mulailah timbul dan muncul watak asli kita. Minta duit untuk beli ini, untuk beli itu, nggak dikasih. Mulai kita marah-marah, ngamuk-ngamuk, pintu ditendang, sendal dibuang, sepatu dilempar, ibu dicaci maki, bapak dicaci maki, orang tua pelit. Anak minta ini, gak dikasih, orang tua apaan? Nah, mulai muncul kan sifat asli kita, watak asli kita. Terkadang uang SPP untuk sekolah pun, iuran untuk sekolah pun dipakai. Mulai timbul sifat buruk, sifat jelek dari diri kita. Kata orang Sunda, mulai SMP sampai SMA tuh kita mulai uniko, usaha nipu kolot. Beli buku 50.000, bilang ke orang tua 100.000. Beli bolpen 25.000, bilang ke orang tua 60.000. Mulai timbul korupsi kecil-kecilan. Sifat otak kita yang asli semakin aktif. Minta yang aneh-aneh. Lihat temannya sekolah bawa motor, kita minta motor. Kita tidak melihat kesanggupan orang tua kita untuk beli motor, tapi kita tetap paksa.
bela-belain orang tua, kredit motor. Orang tua tidak mikir dan tidak memikirkan tentang cicilan per bulan. Yang penting kebutuhan kita tercukupi. Mulai permainannya mulai main kasar kita kepada orang tua. Sangat amat kasar sekali. Jika keinginan kita tidak terpenuhi, kita langsung ngamuk-ngamuk, marah-marah, bahkan sampai mencaci kedua orang tua kita. Mulailah bapak kita, ibu kita meratap, menyesal. Kenapa kok anak saya seperti ini? Kenapa kok anak saya bisa seperti ini? Inilah awal dari sakit hatinya bapak kita, sakit hatinya ibu kita. Kita sudah menyakiti beliau, otomatis Tuhan pun murka. Walaupun kita belajar rajin, di saat ujian nilainya hancur karena tidak ada restu dari orang tua, karena tidak ada ridho dari orang tua, karena tidak ada barokah dari orang tua. Tuhan pun menutup barokahnya untuk kita. Silahkan renungkan, silahkan berpikir, masihkah kita sanggup untuk mencaci maki kedua orang tua kita? Masihkah kita mampu untuk marah-marah kepada kedua orang tua kita? Masihkah kita berani untuk menentang kedua orang tua kita? Silakan renungkan. Renungkan, renungkan, dan renungkan. Sampai di mana aktifnya, bangkitnya hati nurani kalian. Oke, selamat merenung. Semoga video ini bermanfaat bagi kita semua. Jika video ini bermanfaat, silakan subscribe, like, komen, share, dan tekan loncengnya. Masih banyak cerita-cerita kisah nyata alias pengalaman-pengalaman pribadi, pengalaman-pengalaman teman yang saya saksikan sendiri, semua pengalaman yang saya rekam oleh otak dan hati saya akan saya upload jadikan video yang berbentuk cerita atau kisah nyata. Oke, karena udah maghrib, saya tutup dulu videonya. Semoga kita semua dikaruniai barokah oleh Tuhan. Semoga kita diridhoi, direstui oleh kedua orang tua kita. Salam sehat sejahtera, salam rahayu ningrat, waluya jati manunggaling pasundan Nusantara. Rahayu, 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 sampurasun.